Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lisan kita ini untuk senantiasa rindu membaca shalawat, rindu bertasbih. Wasabbihu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan-kenyataan yang terjadi dewasa ini, baik secara publik, secara pribadi, baik non privisi maupun secara privisi. Everything is the best, itu katanya. Segala sesuatu adalah terbaik, itu kata mereka. Tapi di hadapan Allah, everything we must do it. Segala sesuatu kita harus mengerjakan. Do it bagaimana? Yaitu mengerjakan sesuatu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan. Termasuk dalam hal ini yang kita fokuskan adalah rasa sombong, sikap sombong yang dimiliki manusia. Ternyata tidak hanya manusia saja yang memiliki sikap sombong. Tidak lain yang lainnya yang mengajari, guru kita yang mengajarkan sikap sombong. Siapa itu? Iblis. Makanya di sini kalau ada manusia kok sifatnya sombongnya mereka, berarti dia bertemanan dengan iblis. Mereka yang sengaja untuk mendustakan segala sesuatu yang ada, mereka berarti sombong di hadapan Allah. Artinya mereka bertemankan dengan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang mendustakan biayatina, ayat-ayat Allah yang didustakan dengan segala macam cara. Dan yang kedua ini wastakbaru anha, nyombongkan diri, sombong, sifat mulkat, sombong di hadapan siapapun. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling perfect. Everything I do is the best. Everything I do it is perfect. Itu katanya mereka. Tetapi kenyataannya di mata Allah adalah semua itu adalah apa? Bullshit. Apa yang manusia kerjakan selalu berhadapan dan berimbas dosa. Makanya tempatnya kita adalah asarobukum ayyadkhula ankum sayiatikum wa yudkhalakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja,
dan memasukkan kita ke dalam daripada apa yang dinamakan surga Allah. Golongan-golongan hamba Allah yang ahli surga. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan dengan syafaat baginda Rasulullah SAW dan dari Allah baginda. Jadi Allah dibagikan buat hambanya. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah. Sekarang apakah penyebab contoh sikap sombong yang perlu dihindari? Adalah salah satunya apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Jadi jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang harus dihindari. Satu, wastakbaru anha, menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini jangan sekali-kali kita merasa yang paling bagus, sedekah kita yang paling the best. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai itu merupakan suatu hal yang membuat kita menjadi hamba Allah yang dimurkai Allah. Kita sedekah banyak, kita sedekah apapun, jangan sampai diembel-embel dengan siapa? Dengan apa yang namakan riya, pamer dan segalanya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua yang perlu kita hindari agar kita terhindarkan dengan sikap sombong adalah menyepelekan orang lain. Jangan sampai kita menyepelekan, menganggap remeh orang lain. Salah satu contoh yang sering terjadi ini, yang sering terjadi, si fulan ahli maksiat, si fulan adalah preman, pasti masuk neraka. Yang ngolok ini, yang ngomong orang ngerti agama, langsung mengklaim orang, mengkafir-kafirkan orang dengan cara seperti itu. Ini namanya menyepelekan orang lain, menganggap remeh orang lain. Secara nggak sadar, pahala ulama itu yang mengolok-olok orang seperti preman, kayak seperti ini, kayak seperti ini, kayak secara nggak langsung pahala orang yang beriman ini, yang ahli ibadah, pindah ke mereka. Pindah orang yang diolok-olok ini. Itu merupakan suatu karma pertama. Hukum pertama, azab pertama di dunia. Satu, pahalanya pindah kepada orang diolokkan. Sehingga orang yang kita anggap remeh, yang kita anggap dia pasti masuk neraka, tidak taunya dia malah masuk surga. Dan mereka yang ahli ibadah, yang katanya seakan-akan menjanjikan dia pasti masuk surga, ternyata lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menganggap remeh orang lain, mengolokkan orang lain, misalkan si fulan ini lumpuh kayak gitu, begini-begini dan kita yang mengucapkan, lisan kita yang mengucapkan ini, kita tidak akan mati sebelum kita mengalami azab, yaitu kelumpuhan. Ini merupakan azab dunia. Ini baru azab dunia. Makanya jaga lisan kita. Lisan kita dijaga. Al-jannatu mustaqatil arba'atin nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Dalil Quran pertama, wa khafidil lisan. Yang kedua, orang bisa menjaga lisannya. Jaga lisan kita. Alangkah baiknya, alangkah indahnya andai kata lisan kita senantiasa mengucapkan ketika kita bertemu dengan sesama. Ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nuansa seperti indah, adem ayam dalam hati kita. Kekerasan emosional kita tahan, kita singkirkan jauh-jauh. Yang ada hanyalah saling menghargai, saling menghormati. Karena ini merupakan satu kunci utama. Wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Merupakan bisa memanjangkan umur kita ketika kita menjalin silaturahim yang luar biasa. Jadi yang pertama tadi merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua menyepelekan orang lain. Ini yang kita hindari agar kita terhindar dari sikap sombong. Kemudian yang ketiga adalah iri dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Ini sering sekali muncul. Sering sekali ini muncul dalam hati baik laki maupun perempuan. Tetangga beli ini, kita ngikut, ngiri. Pingin beli itu. Siapa yang nggak pingin? Setiap manusia pasti pingin. Antum beli mobil, saya pingin beli mobil juga. Ustaz pun juga pingin beli.
Tetapi kita harus mengaca diri kita sendiri. Segala sesuatu itu Allah berikan sesuai dengan takaran. Cobaan, rezeki, semua Allah berikan sesuai dengan takaran. Gak mungkin orang yang dalam kondisi ekonominya pas-pasan langsung mendapatkan penghasilan 1 M per hari. Gak mungkin. Sesuatu yang Allah berikan itu berdasarkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Jadi semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu berdasarkan takarannya masing-masing. Kita tidak usah ngikut, itu sudah diatur bagian pembagi rezeki. Yang kita pikirkan, fokuskan adalah ibadah kepada Allah, menjauhkan diri kita dari segala kesombongan, sikap-sikap sombong. Yang keempat adalah tidak suka jika diberi nasihat. Jadi orang ini kalau diberi nasihat meranggap ngemeh, itu sama dengan menyepelekan, menganggap remeh orang lain. Diberi nasihat nggak mau. Padahal sepinter-pinternya tupai meloncat pasti akan jatuh. Artinya begini, sepinter-pinternya siapapun ulama ataupun siapa yang ahli ibadah, ahli agama, ahli fikih, ahli tauhid, pasti punya kesalahan. Makanya kalau dinasihati, terima. Terima nasihat itu. Bisa jadi itu teguran dari Allah lewat si fulan. Bisa jadi itu teguran dari Allah lewat orang fakir. Bisa jadi itu teguran dari Allah lewat orang di jalan yang nggak punya, yang minta kepada kita. Makanya jangan mudah mengklaim, mengkafirkan, mengoreksi, menghibah orang kejelekan orang lain. Ini sering kita lihat ketika kita di jalan. Di jalan ketika kita melihat segala sesuatu, pasti kita berpikir bumerang buat kita. Pikiran bumerang, artinya pikiran yang makan kembali ke kita dengan dosa-dosa yang kita rasakan. Orang nggak tahu, kita nggak kenal, orang itu tahu-tahu kita caci. Padahal kenal aja enggak orangnya. Itu kalau di jalan. Sungguh risiko yang luar biasa kehidupan manusia ini. Tetapi alangkah baiknya, karena kita hidup ini penuh dengan cobaan. Di dunia ini sifatnya fata morgana. Alangkah baiknya kita memohon kepada Allah diselamatkan dunia sampai akhirat. Diberikan segala rezeki yang bermanfaat di dunia juga di akhirat. Dijauhkan dari segala fitnah dunia juga fitnah. Pikirkan akhirat kelak. Karena akhirat ini adalah perjalanan yang panjang sekali. Tidak ada segininya dijalankan dibandingkan perjalanan kita di dunia. Kemudian yang terusnya, yang kelima ada suka dipuja. Dipuji. Jadi kalau kita sodako, ayo sodako. Sudah disebutkan instal rizqami sodako. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodako. Sodako ayo diperbesar. Kenyataannya ketika kita sodako kecil-kecilan kagak mau, mengeluarkan sodako subuh kagak mau, mengeluarkan sodako Jumat berkah agak ogah. Pengennya mengeluarkan sodako yang banyak, dicatat kemudian disanjung. Atau kita mengeluarkan sodako sambil diviralkan, di-shoot, dipamerkan. Nah ini mengharapkan kita untuk dipuja. Mereka yang ingin memuja kita, silahkan. Kalau antum kuat untuk menahan atau menanggung daripada beban orang dipuja. Karena resikonya kalau kita tidak kuat iman kita, ketika kita dipuja, jatuhlah kita. Jatuhlah yang dari atas derajat kita jatuh ke bawah. Bagaimana dengan makomah mahmudah yang kita diangkat ke atas? Karena kesombongan kita, bisa kita jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena kita kesombongan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemudian dengan arogansi yang tinggi, bersikap dengan kasar. Ini harus kita jauhi. Sikap kita yang kasar, sikap kita yang emosional, merasa diri kita sebagai pimpinan yang paling tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti itu benar. Apa yang kita lakukan tidak bisa itu dianggap salah. Merasa diri kita bahwa kita itu sudah paling perfect, paling nomor satu, paling the best. Padahal kita hina di mata Allah. Kita benar rendah di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir ada suka pamer.
Jelas dengan suka pamer ini harus kita jauhi, karena ini akan membawa kita untuk senantiasa kita bersikap sombong. Maka dari itu beberapa tadi sifat itu harus kita jauhi. Apapun yang terjadi, merasa lebih baik daripada orang lain, menyepelekan orang lain, iri dengan kelebihan atau yang dimiliki orang lain, tidak suka diberikan nasihat, kemudian suka dipuja, bersikap kasar, emosionalnya tinggi, kemudian suka pamer. Ini kita hindari, sehingga kita tidak dimasukkan dalam golongan wa'adallahu munafiqina wal munafiqati, menjadi golongan hamba Allah yang benar-benar mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kulu min thayyibin ma razaqnakum waskurillahi in kuntum ta'bud. Mendapatkan rezeki kita cari dengan baik dan banyak bersyukur, waskurillah. Kemudian kita banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, in sakartum la azidannakum. Dengan semua ini step-step yang kita lakukan, kita tanpa sadar iman kita dibuka, tanpa sadar hati kita dibuka, tidak hati kita ditutup, dan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa menangis ketika kita ingat pada, kita cinta pada Allah, kita cinta pada baginda Rasulullah, kita rindu semuanya. Beda sekali orang yang cinta karena Allah, cinta ingin ketemu Allah. Apabila kematian datang, suatu hal yang dinantikan, bukan hal yang menakutkan. Beda kalau orang banyak maksiatnya, banyak sekali dosanya, ketika kematian datang, suatu hal yang menakutkan. Maka dari itu, jadikanlah ayat-ayat Allah, Al-Quran sebagai panutan, pedoman kita. Hadis sunnah Rasul sebagai suri tauladan yang harus kita lakukan, kita jalankan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji satu ayat ini, dan kita jadikan hamba Allah istiqomah menjalankan salat tahajud. Wa minal laili fatahajbihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhalat sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.